Ada seseorang yang sangat ingin datang menemui kamu. Siapa dia, teman-teman? Oke, itu dia tema atau judul general reading kita kali ini. Di bawah santai aja, teman-teman. Ya, ini fun reading untuk hiburan. Jadi segala sesuatunya ambil yang resonates-nya. Kamu laki-laki atau perempuan bebas. Bisa untuk kamu yang masih single atau bahkan kamu sudah berkeluarga, bebas. Intinya segala sesuatunya ambil yang resonates-nya. Ya, kalau nggak resonate sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan. Jangan terlalu diambil perasaan. Oke? Ada seseorang yang sangat ingin datang menemui kamu. Siapa dia? Oke, ini ikuti intuisi kamu ya, teman-teman. Apakah ini bacaannya untuk kamu atau tidak? Ya, segala situasi dan kondisinya sesuaikan dengan intuisi kamu. Ya, kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja. Oke, ada seseorang yang sangat ingin datang menemui kamu. Siapa dia? Ya, seseorang yang sangat-sangat ingin datang menemui kamu. Siapa dia? Seperti apa orangnya? Ya, seseorang yang sangat ingin datang menemui kamu. Seperti apa orangnya? Oke. Ada Three of Swords. Oke, seseorang yang sangat ingin datang menemui kamu. Untuk kamu yang energinya berhasil aku tarik ya. Tolong dimaklumi dan dimaafkan kalau memang energi kamu tidak berhasil aku tarik ya, teman-teman ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Karena aku nggak mungkin bisa menarik energi kamu seluruhnya ya. Di luar sana yang aku nggak tahu nih seberapa banyak yang menonton videoku ya kan. Oke, dia yang sangat ingin datang menemui kamu. Seperti apa orangnya? Siapakah dia? Strength. Bottom of the deck-nya The Chariot. Ya, ini orang ini sangat ingin datang menemui kamu ya, teman-teman. Dan kayaknya ini bukan hanya ingin ya, bukan hanya keinginan yang mendalam saja gitu, tapi kayaknya memang akan direalisasikan sama orang ini ya. Ada Leo kuat di sini ya. Leo kuat, Cancer kuat. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Virgo, Capricorn, dan Taurus. Energi zodiaknya kamu atau dia yang berdealing sama kamu. Oke, teman-teman, ada beberapa energi di sini. Dan yang aku maksudkan di sini belum tentu pasangan ya, teman-teman ya. Tergantung nanti energinya siapa yang aku tarik ya. Bisa sahabat kamu, teman kamu, saudara kamu, orang tua kamu, siapapun itu ya. Aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya. Oke, teman-teman. Ini aku merasakan ada energi sahabat ya, teman dekat kamu. Aku lihat ada strength. Kamu sama dia ini hubungannya cukup lama ya, persahabatan kalian, pertemanan kalian ini hubungan cukup lama, meskipun banyak perbedaan. Di sini ada The Chariot ya, perbedaan agama dan kepercayaan, sifat-sifat masing-masing ya, namanya manusia tidak ada yang sama ya satu sama lain. Jangankan teman, sama adik atau kakak aja, sama keluarga sendiri aja kita pasti banyak perbedaannya kan. Sebenarnya kamu banyak perbedaan sama orang ini, tapi justru perbedaan yang ada itu membuat persahabatan kalian, pertemanan kalian ini semakin dalam ya, semakin nyaman gitu ya. Di sini ada strength. Kenyamanan yang luar biasa kamu rasakan dari dia, begitupun sebaliknya. Ini murni persahabatan. Ini persahabatan yang sudah melewati naik dan turunnya, mungkin pernah berbeda pendapat gitu ya. Juga mungkin ada perbedaan jarak antara kamu sama dia gitu ya, domisilinya. Di sini ada The Chariot, di sini ada strength ya. Mungkin kamu LDRan sama sahabatmu ini, dia sangat ingin datang menemui kamu, teman-teman. Dan ini bukan hanya keinginan saja, bukan hanya kerinduan yang dia pendam saja, bukan hanya kata-kata atau ucapan yang dia ucapkan sama kamu saja, tapi kayaknya akan dia realisasikan. Ya, ada di Chariot. Ya, mungkin dia atau kamu, kalian berdua ini sedang menyusun rencana untuk bertemu. Ya, terutama dia yang akan menghampiri kamu. Gitu ya. Ini seseorang yang pekerja keras banget, orang sukses. Aku lihat dari Nine of Pentacles sudah ada di Chariot, ya. Mungkin teman kamu ini, sahabat kamu ini sudah single ya, seorang single yang bahagia, tapi dia sudah pernah melewati masa-masa terburuknya ya, pernah dikecewakan sama orang-orang yang dia sayang, orang-orang yang dia percaya, mungkin dalam hal cinta, mungkin dalam hal pekerjaan, persahabatan, keluarga mungkin, tapi karena orang ini sudah apa adanya sama kamu ya, teman-teman, sudah ada kenyamanan di antara kalian berdua, dia bisa curhat apa adanya sama kamu, dan kamu mungkin yang membantu dia sembuh dari luka-lukanya dia. Gitu ya, teman-teman. Ini sosok sahabat, teman dekat kamu yang sangat akrab sama kamu. Ada strength. Kamu bisa menjadi dirimu apa adanya, dia pun seperti itu ya, teman-teman ya. Persahabatan kalian, pertemanan kalian ini sudah cukup lama ya, teman-teman. Nggak melulu cocok sebenarnya di antara kamu berdua, banyak sekali perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kamu dan dia ini berhenti untuk berteman gitu ya. Dia sosok yang kuat di mata kamu. Ya. Dia sosok yang kuat di mata kamu, sahabat kamu ini. Ya, teman-teman ya.
Ya, kalian saling menguatkan, saling memberi kenyamanan satu sama lain. Aku melihat di sini ada Three of Swords dan ada Nine of Pentacles. Sejujurnya, juga ada The Chariot. Ada seseorang yang sangat ingin datang menemui kamu, teman-teman. Ini adalah orang dari masa lalu kamu. Mungkin pernah jadi kekasih kamu, pacar kamu. Kamu pernah punya hubungan yang cukup akrab sama orang ini, saling mencintai. Bahkan di sini ada yang sudah pernah menikah sama orang ini. Tinggal diambil yang resonates-nya saja, ya. Kamu sangat menyakiti hatinya dia atau vice versa. Kamu yang sangat tersakiti sama sikapnya dia. Gitu ya teman-teman ya. Orang ini sangat ingin datang menemui kamu. Mungkin ketika kalian bersatu, ada hubungan romansa di antara kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini, banyak sekali kekecewaan di dalam hubungan cinta ini ya. Entah kamu yang menyakiti atau vice versa. Entah kamu yang mengkhianati atau vice versa. Ya, dan yang jelas bukan hanya saling mengkhianati ya, bukan hanya ada kebohongan-kebohongan yang terjadi di dalam hubungan cinta ini, cuman di sini memang ada The Chariot ya teman-teman. Kamu dan dia ini banyak sekali perbedaannya. Mungkin perbedaan-perbedaan yang ada itu yang membuat kamu dan dia berpisah, menyerah ya, karena sudah terpampang nyata nih perbedaannya gitu ya. Dan hubungannya sudah cukup lama. Di sini ada Strength ya. Kamu waktu punya hubungan cinta sama orang ini sangat nyaman, saling mencintai, dia bisa menerima kamu apa adanya, begitupun sebaliknya. Tapi perbedaan-perbedaan yang ada ini yang membuat kalian berpisah ya. Mungkin ada LDR, mungkin kamu dan dia ini bukan tipikal orang yang bisa menjalani LDR gitu ya. Mungkin perbedaan pola pikir, perjalanan spiritual, agama dan kepercayaan, banyak sekali perbedaan. Ya, teman-teman ada The Chariot di sini ya. Jadi tinggal ambil yang resonates ya, apakah perbedaan itu ada perbedaan usia dan pola pikir, visi dan misi, banyak perbedaannya gitu ya teman-teman. Dia sangat ingin datang menemui kamu gitu ya. Ini orang sukses, kamu pun sebenarnya kalau aku merasakan energinya, kamu juga orang yang sangat mandiri ya. Dia juga seperti itu, dia punya kesuksesan dalam hal materi, terutama di sini ya. Dia tipikal orang yang sangat mencintai dirinya gitu ya. Jadi ya seperti itulah ciri-cirinya dia ya, kurang lebih teman-teman. Yang jelas ini orang dari masa lalu kamu, pernah punya hubungan cinta sama kamu dulu. Waktu kamu punya hubungan cinta sama dia, romansa gitu ya, ada Strength di sini. Hubungannya sebenarnya cukup kuat ya, secara pribadi ya. Kamu dan dia ini punya hubungan yang cukup kuat. Cuman ada faktor-faktor dari luar atau ada faktor-faktor yang sangat mendasar di dalam hubungan kamu ini sama mantan kamu ini. Jadi kamu dan dia ini cukup realistis ya teman-teman. Jadi kan yang namanya hubungan cinta, apalagi berencana untuk serius, itu kan bukan hanya cinta saja, bukan hanya uang saja, banyak yang harus dipikirkan ya kan. Jadi kamu dan dia ini menyerah dengan keadaan-keadaan itu ya. Mungkin juga ada pengkhianatan, ada kebohongan, ada ketidakjujuran, ada penolakan-penolakan yang datangnya mungkin dari keluarga kamu atau keluarganya dia. Ambil yang resonates-nya ya. Dia sangat ingin datang menemui kamu. Ini orang yang sangat menarik ya. Ada The Chariot, ada Nine of Pentacles. Orang yang sangat menarik. Secara keuangan tidak usah diragukan lagi ya. Setidaknya saat ini ketika dia percaya diri untuk menemui kamu, karena dia akan menemui kamu, bukan hanya keinginan saja ya teman-teman ya. Ini dia sudah dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat baik gitu ya teman-teman ya. Mungkin sedikit dari kamu ini, perpisahan kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan karir, mungkin masing-masing fokus sama karir gitu ya. Ketika dia menemui kamu ya, dia dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat baik, ada The Chariot ya. Karir yang otomatis juga baik gitu teman. Orang ini ya orang-orang ya, entah dia teman kamu, sahabat kamu, atau memang ini orang dari masa lalu ya, mantan kamu ini suka sekali traveling ya. Entah ini teman kamu atau mantan kamu ini suka sekali traveling, suka sekali jalan-jalan ya teman-teman. Entah itu ke tempat-tempat yang sangat sederhana atau ke tempat-tempat yang mewah. Karena kalaupun dia berlibur ke tempat-tempat yang lumayan pricey, dia punya uangnya dia mampu gitu teman-teman ya. Pokoknya ini tipe orang yang apapun yang membuat dia bahagia akan dia lakukan gitu ya. Secara fisik sangat menarik. Kalau aku lihat ganteng, cantik, seksi, kelihatan segar, kelihatan ya sangat menarik di mata lawan jenis ya teman-teman. Oke teman-teman, informasi tambahan, orang ini selain secara fisik sangat menarik ya. Yang namanya ganteng, cantik itu kan memang relatif. Cuman yang jelas ya, di mata lawan jenis orang ini sangat menarik ya teman-teman. Selain dia memang kelihatan orang sukses secara karir, tapi
aura yang dia keluarkan dari dalam dirinya ini begitu menarik di mata lawan jenis, seperti itu ya. Dia fashionable sekali, dia suka hal-hal yang sifatnya bagus, cantik, pantas untuk dia gitu ya teman-teman. Nggak peduli harganya berapa, menurut dia kalau dia nyaman, kalau dia cocok gitu ya dengan fashion tertentu atau dengan barang-barang tertentu, ya dia pasti beli gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kenapa dia sangat ingin menemui kamu, teman kamu atau mantan kamu ini ya teman-teman. Kenapa orang ini sangat ingin menemui kamu? Kenapa? Alasannya kenapa? Oke, di sini ada Seven of Wands. Kenapa orang ini sangat ingin menemui kamu? Ada banyak yang ingin dia bicarakan sama kamu ya teman-teman ya. Entah dia teman kamu atau dia sahabat kamu, teman dekat kamu. Di sini ada The Hangman. Di sini ada Page of Wands. Oke, kenapa orang ini sangat ingin menemui kamu ya? Kenapa orang ini sangat ingin menemui kamu? Di sini ada Ten of Wands. Oke. Kayaknya pengen curhat ya, teman-teman, pengen cerita ya. Oke, di sini ada Strength. Bottom of the deck-nya Ace of Wands. Oke, Aries juga cukup kuat di sini ya, energi zodiaknya kuat banget malah di sini, Aries, Leo, Sagittarius ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kenapa orang ini sangat ingin menemui kamu? Ya. Di sini ada The Hangman ya. Ada Seven of Wands, ada Page of Wands ya. Sebelum dia datang menemui kamu, mungkin dia akan mengabari kamu. Ya, lewat telepon, lewat message gitu ya. Pokoknya sebelum dia datang menemui kamu, dia akan memberi kabar ke kamu bahwa dia ingin menemui kamu. Nggak ucuk-ucuk datang gitu ya, teman-teman. Maksud aku seperti itu. Ya, banyak yang akan dia bicarakan. Di sini ada Seven of Wands, ada Ten of Wands. Juga di sini ada Strength, ya. Banyak yang ingin dia curhatin sama kamu, banyak yang ingin dia bicarakan secara jujur apa adanya sama kamu. Aku merasakan energi mantan ya, orang dari masa lalu kamu yang akan datang gitu ya. Kenapa dia ingin datang ke kamu? Jelas dia ingin menjalin lagi hubungan cinta itu, rekonsiliasi ya. Dia ingin meminta maaf, dia ingin menjelaskan kenapa hubungan ini bisa selesai, kenapa ada penolakan dari keluarga, kenapa dia mengkhianati kamu, kenapa secara dia sadari atau tidak sadari dia berbohong sama kamu. Pokoknya sebab-sebab yang membuat kamu dan dia ini selesai hubungannya, dia akan jelaskan apa adanya. Dia ingin berusaha untuk jujur sama kamu. Sikapnya jujur, perkataannya jujur, pokoknya dia pengen clear banget membicarakan segala sesuatunya sama kamu. Di sini ada Seven of Wands. Ya. Ini aku merasa ada beberapa dari kamu yang kenapa hubungan kamu sama orang dari masa lalu kamu ini selesai gitu ya. Karena ada penolakan-penolakan bukan dari dianya, bukan kalian tidak saling cinta. Karena aku lihat di sini ada Strength 2 kali. Kuat sekali hubungan kamu ini, sangat nyaman ya dulu sama dia gitu ya. Bahkan sampai sekarang dia merasakan chemistry-nya sama kamu, masih merasakan kenyamanan itu sama kamu. Energi tarik-menarik, ketertarikannya dia sama kamu ini masih kerasa banget. Jadi perpisahan kamu sama orang ini ya, ada beberapa dari kamu nih ya teman-teman. Aku merasakan hanya karena ada penolakan. Mungkin dari keluarganya dia kuatnya ya. Dari keluarganya dia yang sangat menentang hubungan ini, atau mungkin dari keluarga kamu, atau kalian berdua keluarganya ya menentang hubungan ini gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang akan dia jelaskan gitu teman-teman ya. Ada Page of Wands. Dia ingin memberikan suatu kabar bahagia. Mungkin teman kamu, mungkin mantan kamu ini, dia ingin memberikan kabar bahagia. Ada Page of Wands di sini ya teman-teman. Kabar bahagia mungkin selama ini, kalau kita bicara mantan, mungkin selama ini dia berusaha meyakinkan keluarganya dia tentang hubungan kalian. Mungkin dia ingin memberikan kabar bahagia bahwa sudah ada lampu hijau nih dari keluarganya dia, seperti itu. Intinya akan ada kabar bahagia yang ingin dia berikan ke kamu. Ya, beritahukan ke kamu gitu. Tapi yang jelas apapun itu alasannya, dia ingin berekonsiliasi, dia ingin meminta maaf, dia ingin menjelaskan. Ya, ada Seven of Wands di sini. Ya, di sini ada The Hangman dan ada Page of Wands. Teman-teman, selama ini mungkin dia terkesannya cuek sama kamu, terkesannya tidak perhatian lagi sama kamu, mentang-mentang udah jadi mantan, mungkin seperti itu. Jadi kamu merasa udah nih putus, selesai, kelar gitu ya, lost contact nih gitu ya. Tapi tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui, dia masih berusaha untuk kepoin kamu. Mungkin dari sosial media, mungkin kamu satu circle pertemanan, jadi mungkin dia masih suka tanya-tanya kabar kamu dari teman-teman kalian. Kayak gitu ya, intinya dia tahu kabar kamu. Terkesannya cuek, di sini ada Hangman. Terkesannya kok diam-diam aja, terkesannya kok baik-baik saja dengan perpisahan ini. Tapi tanpa kamu sadari, dia tidak secuek itu. Dia masih merasakan sayang sama kamu, cinta sama kamu. Memiliki ketertarikan fisik yang begitu besar sama kamu juga. Ya, di sini ada Ace of Wands.
Dia ingin berekonsiliasi. Ya, teman-teman ya. Ada kenyamanan, ada chemistry yang masih dia rasakan sama kamu. Ya, kenapa dia ingin menemui kamu? Ya, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan A sampai Z-nya. Kenapa sih kalian selesai? Kenapa sih dia datang lagi? Ya, ingin menjelaskan sejelas-jelasnya tentang hubungan kamu dan dia. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita bicara soal sahabat kamu, teman kamu, ya jelas ya, karena rindu teman-teman, karena dia ingin bicara dari hati ke hati sama kamu gitu ya. Namanya udah lama nggak ketemu gitu. Mungkin dia juga ingin memberikan kabar bahagia sama kamu, mungkin tentang kesuksesan karirnya dia, mungkin dia punya pacar baru, mungkin dia berniat untuk menikah. Ada kabar bahagia yang sahabatmu ini ingin bicarakan sama kamu. Intinya sih curhat ya, pengen ngobrol sama kamu. Di sini ada Ten of Wands. Dia ingin menemui kamu ya karena pengen curhat sih. Ada beberapa tanggung jawab atau beban yang teman kamu ini hadapi selama ini, makanya kenapa nggak bisa sering-sering ketemu, apalagi kalau ada LDR-an di sini gitu ya. Jelas kalau ada LDR kan nggak bisa sering-sering ketemu ya. Cuman kalau misalnya nggak LDR, ya mungkin kamu sering bertanya kenapa sih kalau diajakin ketemu susah banget gitu. Nah, dia akan menjelaskan banyak tanggung jawab yang dia pikul sekarang. Intinya curhat sih gitu ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara mantan kamu, orang dari masa lalu kamu yang pengen banget datang menemui kamu, ya banyak yang akan dia bicarakan sama kamu, teman-teman. Bukan hanya hal-hal bahagia juga yang dia bicarakan sama kamu, tapi dari up and down kehidupannya dia gitu ya, struggle-nya dia akan bicarakan sama kamu. Intinya dia ingin berekonsiliasi. Ya, teman kamu ya pengen ngobrol lah, pengen ketemu gitu ya, teman-teman ya, kangen gitu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Di sini ada true love. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Karena di sini lebih banyak bicara soal cinta ya, mantan gitu ya, teman-teman. Mantan yang masih mencintai kamu, mungkin tanpa kamu sadari gitu ya. Kamu juga masih suka bertanya-tanya soal dia, masih punya perasaan sama dia ya, teman-teman ya. Oke, reconciliation. Oke. Ini ada validasi ya dalam hal cinta ya. Ini orang dari masa lalu kamu, teman-teman. Bottom of the deck-nya ada trust. Ya, kedatangannya dia untuk mengatakan segala sesuatunya sama kamu. Pokoknya bakalan clear banget deh. Dari negatif sampai positifnya, dari up and down-nya dia yang sudah dia lewati, dari struggle-nya dia mau ngomong sama kamu, jujur sama kamu, curhat sama kamu. Yang diharapkan adalah percaya. Yang diharapkan adalah kamu percaya sama dia untuk kedatangan dia kali ini. Ya, ini yang diharapkan, teman-teman. Dan mungkin ini saran ya, saran untuk kamu ya. Di sini ada true love dan ada reconciliation. Ada reconciliation, kedatangan kembali orang dari masa lalu kamu. Entah kamu waktu itu masih pendekatan, hubungan kamu sudah sangat lama, atau bahkan kamu menikah sama dia, sudah pernah menikah sama dia gitu ya, sama orang ini gitu. Tapi kebanyakan sih kamu, aku lihat energinya di sini, ini hubungan kamu sama dia nih sudah cukup lama ya, bukan pendekatan saja, tapi sudah cukup lama, mungkin udah sempat serius gitu maunya antara kamu sama dia sih, keinginannya serius gitu. Cuman ada beberapa hal yang memisahkan kalian berdua, mungkin seperti itu. Ya, dia akan mengatakan bahwa dia cinta banget sama kamu. Mungkin orang ini pernah mencoba dengan beberapa orang setelah sama kamu ya, tapi dia tidak merasakan cinta itu sebesar dia rasakan sama kamu. Ya, ada true love, ada reconciliation. Seperti tadi aku jelaskan, dia bakalan jelaskan apapun yang dia rasakan selama ini, isi hati dan pikirannya dia sama kamu. Dia akan katakan bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia, sejujur itu dia, dan dia mengharapkan kamu percaya sama dia ya. Gitu. Perkara kamu terima dia atau tidak, ya, menerima dia atau tidak gitu ya. Untuk kali ini, ya itu free will ya, itu kehendak bebas kamu. Tapi di sini sarannya, percaya aja dulu dengan semua perkataannya dia. Urusan kamu mau menerima dia atau tidak, itu urusan kamu. Ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu, bawa doa dulu. Ya, teman-teman ya. Di sini ada reconciliation ya. Di sini kalau kita bicara soal mantan, cinta gitu ya, ini orang dari masa lalu kamu ya, teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu diketahui? Di sini ada good luck ya. Ada ancestors, di sini ada nature, ada intuition, dan ada meditation. Oke. Bottom of the deck-nya communication. Ya, jelas. Dia akan membicarakan keinginannya dia ini ke kamu ya. Mungkin bukan ucuk-ucuk datang gitu, teman-teman. Mungkin dia akan telepon kamu dulu gitu ya. Akan ada basa-basinya lah sama kamu. Ya, entah dia menghubungi kamu melalui sosial media atau memang dia telepon kamu gitu. Ya, jelas ya kalau kamu sama teman dekat kamu ini, jelas di sini ada komunikasi tadi ya, bottom of the deck-nya, teman-teman. Komunikasi sama sahabat kamu ini, teman dekat kamu ini nggak pernah lost contact ya kamu ya, teman-teman. Setidaknya
bertukar pesan lewat bertukar kabar lewat pesan gitu ya. Pokoknya kamu dengan sahabatmu ini tidak pernah lost contact lah, selalu telepon-teleponan gitu, selalu bertanya kabar, kepo-kepoan melalui sosial media dan sebagainya, saling komen di sosial media kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita bicara orang dari masa lalu kamu ini, ada communication di sini, memang jelas dia akan mengungkapkan segala sesuatunya, keinginan dia untuk menemui kamu ya, nggak tiba-tiba datang gitu ya teman-teman ya. Di sini ada good luck, ini harapannya dia. Semoga kamu memaafkan dia, semoga reunian antara kamu dengan teman kamu ini bisa sukses gitu. Di sini ada ancestors, ada intuition, dan ada meditation. Teman-teman, siapapun dia, entah dia sahabat kamu, teman dekat kamu ya, yang udah lama nggak ketemu, entah karena LDR, entah karena memang kesibukan masing-masing yang luar biasa, atau kita bicara orang dari masa lalu kamu, karena aku merasakan sebagian besarnya ini energinya orang dari masa lalu kamu yang sangat ingin menemui kamu. Ya, ini dia memiliki kemampuan spiritual, bahkan supranatural. Orang ini senang sekali menyendiri kalau lagi bosen banget sama kesehariannya dia. Kalau lagi membutuhkan waktu sendiri, dia pergunakan waktunya dia itu untuk meditation. Ya, meditasi. Ya. Ya, dia suka sekali menarik diri kalau memang dia merasa secara intuisinya dia yang sangat tajam, ada intuition di sini, teman-teman. Ya. Dia selalu menggunakan intuisinya dia dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengambil keputusan, termasuk ketika dia memutuskan untuk datang ke kamu. Dia benar-benar mengikuti kata hatinya dia, intuisinya dia, ada ancestors. Orang ini percaya bahwa yang menjaga dia, yang mendampingi dia, ini leluhurnya dia. Ya, spirit guides-nya dia dalam bentuk leluhurnya dia. Dia sangat percaya soal hal itu. Dia peka soal hal itu. Dia mengerti soal hal itu ya teman-teman. Di sini ada meditation atau meditasi. Orang ini sering sekali menarik diri dari keramaian ya untuk menenangkan dirinya ya. Kalau dia lagi sumpek banget, lagi suntuk banget, lagi sedih banget gitu ya teman-teman. Kalau dia membutuhkan waktu untuk menyendiri ya dia akan menyendiri. Di sini ada nature. Dia suka alam. Kamu mungkin juga suka alam. Ini yang membuat kamu dan sahabat kamu ini cocok. Ini yang mungkin membuat kamu dan mantan kamu ini sempat merasakan kecocokan juga, karena kamu dan dia suka alam, suka tanaman gitu ya, suka pegunungan, suka hal-hal yang sifatnya ada airnya kayak gitu ya, suka hewan. Bahkan di sini banyak dari kamu suka hewan, dia juga suka hewan. Ada beberapa kecocokan yang ada hubungannya dengan nature atau alam yang membuat kamu dengan si dia ini cocok. Ya, makanya kamu dengan sahabat kamu ini bisa lama nih. Banyak kecocokan di antara kamu sama dia, terutama hal-hal yang sifatnya alam dan hewan. Ya, teman-teman, itu dia yang sangat ingin menemui kamu. Ada energi orang dari masa lalu, ingin rekonsiliasi untuk meminta maaf juga. Teman-teman, saran aku, kalau misalnya kamu tidak ingin menerima kehadiran dia lagi, atau kamu sudah punya pasangan, atau kamu sudah tidak mencintai dia gitu ya, saran aku coba maafkan dia. Tidak ada salahnya kamu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, tanpa kamu harus kembali kalau memang kamu tidak mau kembali. Ya, teman-teman. Oke, semoga cocok ya. Bye-bye.